Vita. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk membahas sebuah kasus yang mengusik nurani kita semua. Bayangkan, dua anak di bawah umur, kakak beradik, menjadi korban perbuatan cabul oleh seorang pemuda. Ini terjadi bukan di kota besar, tapi di salah satu daerah di Riau, tepatnya di Kabupaten Indragiri Hulu. Peristiwa ini menyadarkan kita bahwa predator anak bisa di mana saja. Mari kita telaah bersama kronologi, aspek hukum, dan refleksi sosial dari kasus ini hanya di Vita Official. Berdasarkan laporan dari riopost.com 21 Mei 2025, pelaku berinisial SA 23 tahun merupakan warga Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu. Ia ditangkap oleh unit PPA Satreskrim Polres Inhu setelah melakukan tindakan cabul terhadap dua anak di bawah umur, seorang laki-laki dan seorang perempuan yang merupakan kakak beradik. Ironisnya, pelaku dikenal dekat dengan keluarga korban dan sering bermain di rumah mereka. Aksi bejat pelaku dilakukan berkali-kali di rumah korban saat situasi sepi. Dengan bujuk rayu dan ancaman psikologis, pelaku melakukan tindakan tidak senonoh tersebut. Korban sempat tidak berani melapor. Hingga akhirnya sang ibu mencurigai perubahan perilaku anaknya dan melapor ke pihak berwajib. Polisi bergerak cepat setelah laporan dibuat. Pelaku ditangkap pada Jumat malam dan saat ini ditahan di Mapolres Inhu. Barang bukti berupa pakaian korban serta hasil visum telah diamankan. Ini menjadi bukti penting dalam proses hukum yang tengah berjalan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, pelaku bisa dijerat dengan pasal 81 dan pasal 82 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Jika perbuatan dilakukan berulang atau terhadap lebih dari satu korban, bisa dikenakan hukuman tambahan seperti kebiri kimia dan pengumuman identitas pelaku ke publik. Disinilah letak pentingnya proses hukum yang cepat dan transparan, agar korban mendapatkan keadilan dan pelaku mendapatkan efek jera. Sobat Vita, luka akibat kekerasan seksual bukan hanya fisik. Trauma psikologis bisa menghancurkan masa depan korban. Banyak korban anak yang menjadi murung, sulit bergaul, bahkan mengalami gangguan jiwa di masa dewasa. Maka, pendampingan psikologis dan pemulihan trauma harus menjadi bagian dari penanganan kasus seperti ini. Data dari Komnas Perlindungan Anak menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024 terdapat lebih dari 3.000 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Sebagian besar dilakukan oleh orang terdekat atau dikenal korban.
Ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan anak kita belum cukup kuat. Tidak cukup hanya menangkap pelaku, kita juga butuh pencegahan dan edukasi sejak dini. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Orang tua harus membangun komunikasi terbuka terhadap anak. Sekolah perlu memberikan edukasi soal tubuh dan batasan aman. Aparat penegak hukum harus hadir bukan hanya setelah kejadian, tapi juga sebagai pengayom di tengah masyarakat. Dan media punya peran penting untuk mengangkat isu ini tanpa mengorbankan identitas korban. Sobat Vita, kasus ini bukan yang pertama, tapi sayangnya bukan yang terakhir. Tapi kita bisa mulai dari diri sendiri, waspada, peduli, dan berani bersuara. Jangan biarkan satu anak pun kehilangan masa kecilnya karena kelalaian kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Like video ini, share jika bermanfaat, dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!